Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru ya. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru harap dan Ibu doakan selalu semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran tematik, tema 7, sub tema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran keempat dan kelima. Nah, sebelum dimulai, anak-anak membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberi kemudahan dan memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kalian semua sudah siap? Mari kita mulai belajarnya ya. Kalian buka buku paket tematiknya, halaman 73. Halaman 73. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran keempat. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berlatih menirukan gerak hewan. Cobalah berlatih menirukan gerak kucing sesuai lagu berikut. Diskusikan bersama temanmu sesuai dengan lirik lagu. Tampilkan gerakan tersebut di depan teman-temanmu. Ayo menari. Nah, di sini ada lagu judulnya Kucingku Belang 3, penciptanya Pak Kasur. Nah, mari kita dengarkan lagunya ya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Nah, seperti itu lagunya anak-anak ya. Kalian bisa nyanyikan di rumah bersama keluarga kalian. Lanjut ya. Masih ingatkah kamu dengan tarian kelinci? Bagaimana cara kamu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu? Bagaimana cara temanmu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu? Buatlah ungkapan pemberitahuan. Isi ungkapan mengenai gerak kucing yang kamu tiru. Lakukan kegiatan secara berpasangan. Sampaikan secara langsung ungkapan pemberitahuan kepada temanmu. Tulislah kalimat yang disampaikan temanmu setelah mendengar ungkapan pemberitahuan yang kamu sampaikan. Lakukan secara bergantian. Nah, di sini ada contohnya ya. Untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan, Lani. Oh, begitu, Siti. Baiklah. Kalimat pemberitahuan yang kamu sampaikan. Nah, Bu Guru kasih contoh ya. Misalnya, kalian akan memberitahukan gerakan meloncat seperti katak. Nah, meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya, berputar untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Nah, itu contohnya ya. Atau kalian boleh menuliskan ungkapan pemberitahuan lainnya tentang gerakan-gerakan hewan. Lanjut lagi. Nah, di sini nama temanmu siapa? Di sini misalnya kalian bisa tuliskan Lani. Tanggapan temanmu. Oh, begitu caranya. Baiklah. Terima kasih. Nah, kalian bisa tuliskan ya di buku kalian masing-masing. Lanjutkan lagi. Masih ingatkah kamu dengan cara katak meloncat? Tahukah kamu hewan apa lagi yang bisa meloncat? Coba temukan hewan yang bergerak dengan cara meloncat.
Tirukan cara meloncat dan berputar hewan pilihanmu. Cara menirukan gerak meloncat sebagai berikut. Nah, lihat di sini gambarnya ya. Yang pertama itu cara menirukan gerak meloncat. Pertama-tama badan jongkok, lalu kedua tangan napak di tanah ya. Setelah ada aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Setelah melompat, kalian mendarat dengan kedua kaki kalian di tanah ya. Setelah itu, kalian bisa berdiri tegak kembali. Nah, itulah cara menirukan gerak melompat ya. Cara menirukan gerak melompat. Selanjutnya, lihat di sini cara menirukan gerak memutar badan. Pertama-tama kalian jongkok ya, lalu kedua tangan menapak di tanah. Dalam kondisi tersebut, putarlah badan kalian. Nah, lakukan dengan hati-hati ya pada gambar ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kalian bisa lakukan beberapa kali ya. Kalian lakukan dengan hati-hati. Seperti contoh yang ada di buku ini. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Nah, kita masuk di pembelajaran kelima. Jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan jinak. Nah, kita perhatikan lagi ya di sini. Di sini ada beberapa hewan buas dan hewan jinak. Nah, di sini sudah dikelompokkan. Mana yang termasuk hewan buas dan mana yang termasuk hewan jinak? Siapa yang tahu anak-anak? Ya, betul sekali. Yang termasuk hewan buas yaitu yang pertama ada ular, buaya, dan harimau. Nah, ini adalah yang termasuk hewan buas ya anak-anak ya. Selanjutnya, mana yang termasuk hewan jinak? Nah, hewan jinak yang pertama yaitu ikan, kupu-kupu, dan ayam. Ya, ini adalah termasuk hewan jinak. Nah, kalian sudah tahu ya, dan kalian sudah bisa membedakan mana yang hewan buas dan mana yang hewan jinak. Nah, setelah itu, kalian gunting, ya, yang termasuk hewan buas dan hewan jinak, kalian gunting, lalu kalian tempelkan di tempat yang sudah disediakan. Ya, ini 2, 3. Ini juga ya hewan jinak. Nah, kalian gunting, lalu kalian tempelkan sesuai dengan hewan buas dan hewan jinak ya anak-anak ya. Seperti yang sudah tadi Bu Guru kasih tahu contohnya. Mudah sekali bukan? Nah, kita lanjutkan lagi ya di halaman berikutnya. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, tuliskan satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut pada temanmu. Nah, teks yang kita baca tadi adalah kalimat pemberitahuan semua ya anak-anak ya. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan semua. Karena kalimat-kalimat tersebut menginformasikan tentang hewan jinak dan hewan buas. Jadi, kalian bisa tuliskan salah satu saja ya. Misalnya contohnya, hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Nah, boleh seperti itu. Kalian tuliskan satu saja ya ungkapan pemberitahuannya. Kalian tuliskan di sini. Nah, atau kalian bisa menuliskan kalimat yang lainnya, yang mana saja boleh, karena ini semua adalah kalimat atau ungkapan pemberitahuan semua. Kalian bisa tuliskan di sini ya, anak-anak. Kalian tuliskan secara rapi. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Tulislah 3 kalimat pemberitahuan.
Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contoh, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, sekarang kita isi ya, sama-sama. Kita isi 3 kalimat pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Yang pertama, kalian bisa tuliskan di sini. Jangan mendekati kandang harimau. Nah, itu contoh kalimat pemberitahuan anak-anak ya. Bisa tuliskan di nomor 1. Nomor 2-nya, hati-hati memberi makan hewan buas. Nomor 3, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Nah, itu adalah contoh ungkapan pemberitahuan. Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Kita lanjutkan lagi. Ayo berlatih. Perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini. Nah, ini seperti pelajaran sebelumnya ya. Yang sudah pernah kita pelajari mengelompokkan hewan buas. Nah, di sini ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Nah, ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah, nah perhatikan lagi hewan yang paling banyak adalah, ya betul sekali, 42 ekor ular. Nah, yang paling banyak yaitu ular ya anak-anak ya. Kalian bisa tuliskan di sini ular. Hewan yang paling sedikit, mana yang paling sedikit hewannya? Ya betul sekali, yaitu harimau, karena hanya ada 15. Ditulis sini harimau. Titik-titik lebih banyak dari ular. Nah, mana yang lebih banyak dari ular? Mana yang lebih banyak dari ular? Nah, lebih banyak dari ular. 42 ekor ular. Nah, mungkin ini salah ya anak-anak ya, soalnya salah. Ini jangan ular. Kalian bisa ganti tulisannya di sini ya. Kalian bisa ganti tulisannya buaya ya. Kalian bisa ini coret, kalian tulis buaya. Jadi titik-titik lebih banyak dari buaya. Nah, jawabannya ular. Kalian bisa tulis di sini ular. Titik-titik lebih sedikit dari ular. Mana yang lebih sedikit dari ular? Ya, yang lebih sedikit dari ular yaitu harimau. Kalian bisa tulis di sini harimau. Harimau lebih sedikit ya dibandingkan ular. Selanjutnya, urutan hewan dari yang paling banyak. Nah, mana yang paling banyak anak-anak? Ya, betul sekali. Yang paling banyak yaitu ular, buaya, dan harimau. Kalian bisa tuliskan di sini. Ular, buaya, dan harimau. Selanjutnya urutan hewan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit, ya betul sekali. Harimau, buaya, dan ular. Kalian tulis ya, harimau, buaya, dan ular. 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Nah, sekarang ayo berlatih. Cobalah selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Nah, guru kasih contoh ya. Di sini ada bilangan 45 dengan bilangan 65. Nah, 45 dengan 65, mana kata yang tepat untuk mengisi dari bilangan tersebut? Nah, kata yang tepat yaitu kurang dari, ya, karena 45 kurang dari 65. Nah, seperti itu anak-anak ya. Lanjutnya nomor 2. 57 titik dengan 42. Mana kata yang tepat?
Ya, betul sekali, yaitu lebih dari. Karena 57 lebih dari 42. Ya, selanjutnya nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, alhamdulillah anak-anak pelajaran hari ini selesai. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semangat selalu ya, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.